Shalom, selamat sore untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kebaktian pembukaan rohani di tempat kita ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Oleh karena itu, kita akan membuka kebaktian kita dengan menaikkan satu pujian layak dipuji disembah. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa Surgawi, sungguh kami sangat senang, kami sangat bersyukur berada di tempat
Tuhan memenuhi undangan-Mu. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan bersama berkumpul bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Biar kiranya kami yang hadir saat ini di tempat ini datang dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Roh Kudus kiranya hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami dalam kebaktian pemupukan rohani. Bapak, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Biar kiranya Tuhan yang menolong. Biar kiranya mereka boleh tiba di tempat ini dan tidak kekurangan suatu apapun, dan bisa bersama-sama dengan kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sertailah ibadah ini dari awal hingga akhir dengan perkenan-Mu saja. Urapilah juga hamba-Mu Pendeta Steffi Lumintang yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan kebaktian pemupukan rohani ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kembali kita menaikkan satu pujian lagi. Kita sekali lagi menyembah Tuhan kita Yesus Kristus lebih dalam lagi, lebih dalam untuk menyembah.
pelajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Stefri Lumintang. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang telah disiapkan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengiringinya dengan menyanyi satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, sebagaimana Engkau menghidupkan kami dari kematian oleh dosa, hanya Engkau juga yang membuat kami bertahan hidup dan bertumbuh dalam hidup.
baik secara personal maupun secara komunal. Engkaulah yang membangun gerejamu, Engkaulah yang membangun kami, dan Engkau dengan firman membangun kami ke arah Kristus, ke arah Tuhan, mencapai tujuan Tuhan bagi dan melalui hidup kami. Berfirmanlah kepada kami pada sore hari ya Tuhan, dan bangunkan kami untuk kami menjadi alat Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang membangunkan dan mempermuliakan Tuhan. Dari awal sampai akhir, mulai pembacaan satu bagian Alkitab sampai uraiannya, Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami pengertian. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Baik, pertama-tama menyampaikan terima kasih Pak Pendeta dan Majelis Jemaat yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan di GKI Philadelphia ini. Setidaknya hari ini. Baik. Dari pihak pengembalaan menetapkan tema untuk kita, yaitu sehati membangun komunitas. Tapi saya memberikan bukan hal yang berbeda atau baru, melainkan saya melihat sesuatu teks membangun komunitas umat Allah, bukan komunitas bangsa, perusahaan, tapi spesial komunitas umat Allah. Memang nggak bisa kena earphone. It's okay, jangan terganggu. Kita membaca, sebelum kita baca teks, kita mendengarkan pernyataan awal saya demikian. Membangun komunitas umat Allah, apakah itu keluarga, gereja, komunitas, organisasi gereja, lembaga gereja, ataupun paguyuban Kristen apapun, tidak sama dengan membangun komunitas apapun, organisasi apapun, termasuk bangsa, negara, masyarakat, berbeda sama sekali, total. Dan saya mengatakan bahwa Alkitab adalah acuan utama membangun gereja, acuan utama membangun orang percaya, acuan ini berangkat utama, mendasar bagi pembangunan tubuh Kristus. Sedangkan sains, filosofi hanya pelengkap. Itu biar clear. Saya bukan anti sains, bukan anti filsafat, tapi pelengkap. Tapi yang utama untuk bangun gereja, membangun saya, membangun saudara, yaitu firman Allah. Karena itu firman Allah harus menjadi core center, core bisnis dalam gereja, dalam kehidupan orang percaya. Itu pernyataan awal saya. Kita membaca satu bagian di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan baca untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dalam bahasa Indonesia tidak ada. Dalam lembaga Indonesia, dengan bertekun dan dengan sehati. Dalam teks asli nggak ada dengan sehati. Walaupun bertekun pasti ada sehati, tapi nggak ditonjolkan. Dengan bertekun mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, nice ya. Dan makan bersama-sama dengan gembira, ya, dengan gembira dan dengan tulus hati. Saya sengaja menambahkan beberapa istilah untuk biar menekankan kejelasannya. Dan ayat yang ke-27, sambil memuji Allah. Jadi dengan gembira, dengan tulus hati,
sambil memuliakan Allah. Sambil, ini bukan suatu sambilan, tapi while, sedangkan sedang memuji Allah, tapi juga bersama itu dengan tulus hati dan gembira, bukan sambilan. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terima kasih. Amin. Saya awali dulu dengan pendahuluan ya. Kalau pendahuluan itu kan biasanya tesis, disertasi, skripsi itu ada pendahuluan, atau pidato pasti ada pendahuluan. Pendahuluan apa sih? Ada gap, ada kesenjangan antara yang ideal dan yang faktual. Apa yang ideal di sini? Kalau merujuk pada Efesus pasal 2, nanti sebentar juga bisa berlangsung. Efesus pasal 2 ayat 19-22, saya ringkas demikian. Gereja itu ada yang ideal. Gereja yang ideal, orang percaya yang ideal itu apa? Kawan sewarga. Kawan sewarga, equal dari orang-orang kudus. Orang anggota keluarga Allah. Wah, luar biasa. Terapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ini ideal sekali. Gereja itu seperti ini. Ya, menurut firman Allah dalam tulisan Paulus di kitab Efesus. Nah, sekarang kita ke idealnya yang Lukas. Lukas, penulis kisah para rasul, juga menggambarkan satu gereja yang ideal. Demikian, gereja adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu ideal. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, bertekun, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Itu kisah para rasul pasal 2. Ini yang idealnya. Tapi sekarang kita lihat faktualnya. Fakta menurut Rasul Paulus dulu. Gereja khususnya kalau mau teliti Korintus, Roma, Galatia dan sebagainya, terlalu banyak data tentang yang faktual, tentang faktanya gereja seperti apa. Yang sebenarnya gereja begini, tapi kenyataannya gereja begitu. Ada gap antara yang ideal dan faktual. That's the problem. Masalah itu kan ada gap, ada kesenjangan antara yang ideal lalu yang faktual. Nah, faktualnya dalam tulisan Rasul Paulus dalam jemaat Korintus, ada perpecahan di antara kamu. Ini terus terang, ada perpecahan di antara kamu. Kamu manusia duniawi, di antara masih ada yang iri hati, perselisihan. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Dan ada percabulan di antara kamu, bahkan percabulan lebih cabul dari orang cabul. Cek baca 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Dan juga kamu mengikuti Injil yang lain. Masih banyak data mengenai keadaan gereja yang timpang, yang realitanya, yang faktualnya nggak sesuai dengan idealnya, mestinya, tapi nyatanya, nyatanya, itulah gap. Nah, kita perhatikan fakta historis. Bukan hanya apa yang Paulus kemukakan atau Lukas kemukakan tentang adanya gap antara gereja yang sebenarnya gereja di hati Allah dan gereja organisatoris, ada gap. Karena fakta sejarah pun dari abad 1, abad 2, abad 3, abad 4 sampai hari ini, fakta sejarah membukakan mengenai keadaan gereja, faktualnya, pertikaian, konflik, dan juga bahkan saya menulis buku sampai membukakan bahwa gereja itu sudah seperti dulu. Dalam sejarah, kasus-kasus yang kita tahu bukan rahasia bahwa gereja sana pecah karena konflik internal antar gereja, konflik kepentingan, banyak sekali fakta seperti itu. Jadi bukan hanya apa yang Paulus kemukakan, melainkan juga kita tahu data sejarah dan kita tahu fenomena bergereja sejauh kita hidup dan tahu hal itu. Nah, yang terjadi, saya simpulkan ada lemahnya membangun kebersamaan, membangun komunitas. Dan
kaitannya dengan tema khotbah. Nampaknya ada, nggak semua gereja itu, satu gereja semua pasti ada sejumlah orang yang mengganggu, yang nggak suka damai, yang penuh iri hati, pasti ada sejumlah, nggak semua. Ya itu kita suatu. Maka itu saya menyebutkan lemahnya membangun kebersamaan. Nah, mengapa lemah? Kalau ditanya, apakah orang nggak tahu bagaimana membangun kebersamaan? Kita sudah belajar dari ilmu apapun bahwa membangun kebersamaan, keharmonisan itu dari ilmu apapun kita tahu. Kita sudah belajar dari SMP, SMA, perguruan tinggi. Bagaimana sih? Lalu kita juga mendapatkan data-data tentang bagaimana membangun perusahaan yang damai, hubungan sosial yang bagus. Kita tahu semua. Bahkan saya mengatakan bahwa banyak juga ahli berbicara bagaimana membangun kebersamaan, membangun komunitas, membangun pribadi yang utuh. Kita tahu, new psikologi, banyak kontribusinya dan kita tahu semua itu. Tetapi saya katakan, pengetahuan apapun tak mampu mengubah orang. Dan kenapa? Yang kedua, karena manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk mengubah diri. Dia tahu bahwa bagaimana cara membangun hubungan sama istri yang baik. Tapi nyatanya terus konflik. Dia tahu bagaimana membangun, berperan sebagai warga gereja. Dia tahu harmonis, dia tahu rendah hati, tapi nggak mampu. Tak berdaya. Ilmu apapun tak mampu mengubah manusia. Matematika, fisika, kimia, filsafat hanya buat tahu dan menahan diri sejenak saja. Tapi kita bersyukur ada firman Allah yang mengubah kita. Maka itu firman Allah di atas segala ilmu pengetahuan. Saya bukan anti sains, saya bukan anti filsafat. Saya suka itu. Tapi saya lebih suka firman Allah. Karena firman Allah di atasnya, yaitu not only making up, membuat kita mengerti, memahami, tapi mengubah kita. Mengapa orang berkata, orang punya pengetahuan seperti beberapa orang yang tampil di televisi, pejabat-pejabat bicara bagus, diwawancarai, tapi koruptor juga, tak mampu mencegah, membuat jahat, tak mampu, tak berdaya. PhD, dokter tahu dia. Ya, bahkan ada kita tahu golden wave atau golden apa yang memberi nasihat, kemudian ternyata dia juga punya istri lain. Kita kan tahu saya tidak menyebut namanya, karena nama pengetahuan sehebat apapun tak mampu mengubah hati orang. Paling hanya mengontrol, jangan sampai lihat orang, jangan sampai ketahuan kalau korupsi. Paling begitu. Karena pengetahuan apapun never change, transform the human heart and human mind. Nggak mungkin. Why? Karena dosa itu menutupi hati dan pikiran manusia. Tidak bisa diubah oleh sains, oleh filsafat apapun. Tapi firman Tuhan. Mengapa orang banyak tahu tentang bagaimana membangun komunitas yang baik, bagaimana membangun hubungan suami istri yang baik, tapi gagal terus. Kenapa? Pengetahuan tentang itu tak mampu mengubah dia, dan dia inability, tak berdaya. Bapak Ibu sekalian, akan masalah apa? Masalah mengapa? Karena saya menyatakan demikian. Injil yang adalah jantung gereja telah atau tidak ada pada orang itu, sehingga dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hanya pengetahuan, hanya pengalaman. Tapi saya katakan seperti ini. Orang berpengetahuan bijak banyak sekali, tapi dia mampulah menahan diri, pandai juga untuk berdosa tanpa ketahuan. Karena tak mampu untuk tidak berdosa. Manusia itu pada hakikatnya berdosa, tak mampu mencegah dorongan dosa, tak mampu mungkin menunda, bisa, atau membuat sesuatu yang tak terlihat, bisa. Buat bagaimana menghitung supaya nggak ketahuan korupsinya, bisa, itu pandai dia. Tapi mengubah hati manusia tidak. Masalahnya yang mengubah hati manusia tak ada pada orang itu, yaitu Injil yang saya sebut jantung gereja. Bagaimana membangun gereja?
membangun komunitas umat kalau umat itu tak ada Injil? Wah, kok Bapak ngomong begitu? Kami kan punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kitab Injil. Berbeda sekali yang saya sebut ini. Injil itu mindset gereja. Semua hal diatur, semua hal berporoskan pada Injil demi kepentingan Injil. Semua hal. Bapak Ibu tentu proses. Kita tidak langsung jadi. Yang kedua, karena itu indikatornya, maka tak ada pekerjaan Allah dalam gereja. Ini bukan soal Pantekosta, ini bukan soal kepenuhan roh yang Pantekosta, bukan. Seperti saya ambil contoh dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Ya, Samuel berkata, Samuel ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Daud berkata berdoa begini, Tuhan jangan ambil rohmu daripada. Dan Saul, roh Allah mengundurkan diri, undur. Roh Allah meninggalkan Saul, maka dia menjadi orang jahat sekali, gak pernah jadi baik. Memang, Bapak Ibu yang dikasih, orang yang tidak memiliki Injil sebenarnya adalah orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Ini tidak terpisah. No gospel, no Holy Spirit. No Holy Spirit, no gospel. When you believe in the gospel of Jesus Christ, you the same time you receive the Holy Spirit. Bukan soal speaking tongue yang seringkali bicarakan lebih hebat daripada pentingnya. Bukan soal bicara bahasa roh, bukan itu. Tetapi menerima Roh Kudus. Ya, menerima Roh Kudus yang memampukan menjadi energi Allah pada orang percaya. Ya, energi Allah pada orang percaya. Itulah yang membuat pengetahuan kita tentang firman Allah mengubah kita. Ya, demikian seperti yang saya utarakan tadi. Nah, ada satu quotation di sini. Saya baru baca di sini. Injil Yesus Kristus adalah jantung gereja ini. Jantung itu menentukan. Nggak ada jantung, berhenti jantung mati. Maka the gospel adalah Injil gereja yang hidup. Gereja yang mati tanpa Injil. Nggak usah cari tahu yang mana Pak. Eropa banyak gereja yang juga tidak ada Injil. Maka tidak ada jemaat. Berapa tahun terakhir saya memiliki beban besar sekali Eropa. Bukan supaya kunjungan ke Prancis, ke Belanda. Melihat sedih banget jual gereja. Saya baru gereja ada bendera LGBT. Saya sangat sedih sekali. Bukan soal ke Eropa, tapi itu buktinya no more gospel in the church. So that's why nggak ada roh Allah, kering. Maka bilang jemaat. Bahkan saya mengatakan bahwa Injil itu alasan gereja berfungsi. Gereja berfungsi demi Injil. Demi Injil. Bahkan Injil itu kekuatan gereja, kekuatan saya. Apa senjata orang percaya? Gospel. Injil adalah kekuatan orang percaya. Sebagaimana Rasul Paulus menekankan dalam Roma pasal 1 ayat 17. Gospel. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu kekuatan Allah. Then that's why Injil pun kekuatan saya. Injil pun kekuatan saudara sekalian. Pak, kenapa Bapak sampaikan bahwa Injil telah hilang? Saya tidak awas. Coba next. Injil dalam gereja bukannya pendapat Stefri, tapi saya membuat riset seperti Wayne Grudem menulis Free Grace Theology, 5 cara untuk mengecilkan Injil. Ya, Wayne Grudem menulis tentang 5 cara gereja meremehkan Injil. Cepat-cepat aja. Kemudian saya baca dari buku David Wells, jantung gereja Injil pun mengalami sakit, sehingga teologi gereja Injil pun menjadi lumpuh dan cenderung menjadi liberal. Dahulu orang Injil berdiri teguh dari teologi liberal, sekarang sudah menjadi saudara dekat, sudah sepupu. Apa artinya? Sudah mirip, sudah sama. Juga dalam Michael Harton, Christless Christianity, kekristenan tanpa Kristus, membukakan Injil alternatif, bukan lagi Injil Alkitab.
tapi Injil alternatif yang menguasai banyak gereja di Amerika, dan itu pun datang ke Indonesia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang pembicara namanya Paul Washer. Dia berkata, dia menulis, setelah 500 tahun usia reformasi dari Martin Luther, Injil diubah susukan menjadi a lesser gospel. Sumbernya ada, saya tidak mengarang. Jadi kalau saya mengatakan banyak gereja hanya punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi tidak punya Injil, hanya punya kitab, tapi hatinya tidak punya Injil. Core base gereja bukan Injil, hanya organisasi. Saya menulis artikel namanya The Loss of the Gospel in the Church dan diterbitkan mungkin 2022 yang lalu. Kemudian saya menulis buku juga, Injil palsu dalam gereja, 400 sekian halaman. Saya melakukan penelitian, belum ada seorang pun yang mengkritik saya. Mana Injil palsu dalam gereja? Saya kata banyak Injil palsu, Injil kesejahteraan, Injil kesehatan, semua yang dibicarakan lebih mengedepankan Injil kemakmuran, Injil apa saja, Injil happy ya, nggak ada Injil Yesus Kristus. Pusat penyembahan si penyembah, bukan lagi Kristus. Banyak faktor. Nanti kalau mau tertarik di buku, di toko buku banyak. Yang berikut juga ada buku yang ditulis oleh MacArthur, seorang pendeta Amerika yang cukup. Dia menulis buku A Saying of the Gospel When the Church Becomes Like the World, pada waktu gereja menjadi serupa dunia. Jadi gereja mirip dunia, bukan dunia mirip gereja. Bapak Ibu yang saya cepat-cepat saja karena itu begitunya. Oleh karena itu mari kita sesuai tema, mari kita membangun komunitas umat Allah. Kembali membangun komunitas umat Allah. According to Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 51 sampai 57, kita menemukan bagaimana Tuhan membangun umatnya, bukan kita. Bagaimana Tuhan membangun umatnya, suami istri Kristen. Bagaimana Tuhan membangun umatnya, gereja, local church. Bagaimana Tuhan membangun? Yang pertama, kita perhatikan pengertian membangun komunitas umat Allah. Dari teks pasal yang kedua ayat 26, dengan bertekun mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, itu ayat 56. Dengan bertekun tiap-tiap hari. Dan kata dengan bertekun, saya sudah tekankan, ambil present participle aktif, itu artinya penekanan bisa diartikan dengan istilah-istilah satu. Juga ada kata tiap-tiap hari. Jadi bertekun itu continuity, ya, terus menerus, dan intensity, punya intensnya, nggak berhenti kalau belum tuntas. Itu intensity dan persis, ketahanan. Itu namanya bertekun. Membangun komunitas bukan asal jadi, bukan sekedar program. Membangun komunitas suami istri bukan asal jadi, tapi betul-betul diperjuangkan. Hubungan suami istri harus diperjuangkan. Hubungan gereja itu harus diperjuangkan dan harus intens, harus persisten, persis. Itu ada ketekunan, ketabahan, terus menerus. Itu membangun. Saya mendorong anak saya kalau menikah jangan main-main nikah dan serius menikah. Nggak boleh main-main, serius menikah, membangun dengan serius. Dan gereja Tuhan juga bergereja itu serius bergereja. Nah, kaitannya dengan membangun. Kata membangun tidak ditemukan dalam teks ini, tetapi bisa dimengerti dengan istilah fungsi gereja, yaitu pengajaran dan persekutuan. Bahwa dalam ayat 46, dengan bertekun mereka pada pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Nah, bagaimana membangun komunitas? Nah, ada cara lain. Pengajaran persekutuan. Nanti saya uraikan ini bagian akhir. Apa artinya? Nah, kita mengerti dulu bahwa pengertian membangun komunitas itu satu sisi sekali lagi mesti serius dan mesti dengan usaha sungguh-sungguh, bukan sekedar program setahun 2 kali. Tapi every day, setiap membangun hubungan suami istri,
betul-betul diperjuangkan. Tentu kekuatan Tuhan, kenapa? Karena kita memiliki Roh Allah, memiliki Injil. Kalau kita tidak memiliki Injil, sebaik-baik suami berjanji, gagal lagi. Sebaik-baik istri berjanji, gagal lagi karena memiliki kekuatan. Tapi orang percaya memiliki Roh Allah, memiliki Injil, dan itu kekuatan kita untuk berkata, yes, kita setia dan diperjuangkan. Pernikahan itu harus diperjuangkan, bukan dibiarkan hancur, diperjuangkan. Bergereja itu harus diperjuangkan, bukan dibiarkan. Beriman itu harus diperjuangkan, karena kita punya Roh Kudus, karena kita punya Injil, maka berjuang. Tanpa Injil, tanpa Roh Kudus, perjuangan kita sia-sia dan impossible. Dan di sini istilah membangun itu tidak ada cara lain selain dengan mengikuti pengajaran gereja. Ya, lalu juga persekutuan. Nggak ada cara membangun komunitas gereja. Pengajaran kuat dan senantiasa persekutuan. Yang kedua, pentingnya membangun komunitas. Tadi pengertian, meaning, sekarang significance. Dengan bertekun mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Apa pentingnya? Nah, ini ayat 46. Ayat 47 kita temukan di sana. Wow, pentingnya membangun komunitas. Satu, mereka disukai semua orang. Wah, ternyata dampaknya, ya, mereka disukai oleh semua orang. Komunitas yang terbangun dengan tekun, dengan persis, dengan ketahanan, itu ternyata disukai oleh semua orang. Gereja kita disukai orang. Kenapa? Bukan karena permainan, bukan karena program, bukan karena ada aksi Natal atau apa. Itu hanya pelengkap. Tapi ketertarikan dunia pada gereja, yaitu karena kita ada sesuatu yang khusus, ada Injil, ada Roh Allah. Saya pikir di sini ketertarikan orang pada saya apa sih? Ada Injil, ada Roh Allah. Ketertarikan orang pada saudara-saudara apa? Ada Injil, ada Roh Allah. Gak ada yang lain. Kalau yang sama semua orang ateis pun tertarik, ganteng, cakap, pandai, itu ateis pun tahu. Tapi yang spesial, ya ketertarikan dunia pada gereja, ada kehadiran Allah. Ketertarikan dunia pada gereja, ada Injil, kekuatan Allah. Yang kedua, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah. Apa artinya? Tuhan bekerja, Tuhan yang nambah jumlahnya. Tuhan yang kerja, itu bukti apa? Bukti pentingnya membangun komunitas. Wah, signifikan. Membangun komunitas sangat berarti karena toh juga Allah yang turut bekerja. Betapa indahnya hidup kita kalau Allah turut bekerja dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita. Saya melihat kami keluarga bukan sempurna. Anak bungsu saya, ya dengar. Tapi betapa indah kami melihat Tuhan bekerja dalam keluarga kami. Hari ini tahun ini tahun impossible. Ya, banyak hal yang tidak mungkin kami hadapi, tapi semua Tuhan bekerja. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, dan jumlah mereka dengan bertambah. Jadi ada tiga. Signifikan keberartian, berartinya membangun komunitas biar umat Allah. Ada tiga hal. Poin yang ketiga, karakter membangun komunitas umat Allah. Itu dari teks saya. Perhatikan, dengan bertekun mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah masing-masing dan secara bergilir dan makan bersama-sama. Ada penekanan dengan bertekun. Lalu poin yang kedua, dengan gembira. Poin yang ketiga, dengan baik. Dengan tekun, dengan gembira, dengan tulus hati. Karakter komunitas, karakter suami istri, hubungan suami istri, dengan bertekun, dengan senang gembira dua-dua, dan dengan tulus hati. Enggak ada agenda lain. Simplicity of heart, no more agenda. Kalau suami istri masih ada agenda pribadi, itu berantemnya habis. Tapi kalau suami istri nggak ada agenda lagi, nggak ada sempat berantem, pengen berantem 2 tahun sekali.
Gereja juga, kalau mengapa kita berantem? Karena pribadi bawa agendanya, bukan God's agenda, bukan agenda Allah, tapi agenda pribadi. Saya mau apa, saya mau hancur gereja. Kenapa? Agenda itu Indonesia ini kan sedang hancur. Gak usah pura-pura, Indonesia sedang hancur karena terlalu banyak agenda partai, agenda pribadi pemimpin, bukan agenda Pancasila. Saya sedang marah beberapa tahun terakhir ini, bukan karena menjadi menteri. Saya menulis hati saya melihat bangsa yang sedang rusak. Penipuan di sini. Tidak mungkin lah pendeta diam saja, tidak mungkin. Saya bukan pendeta hanya gereja, pendeta seluruh Indonesia. Karena pendeta itu bukan hanya terbatas pada gereja. Mereka juga baik menjadi suara Tuhan untuk bangsa. Saya menulis buku 8 halaman tentang reindonesianisasi bangsa. Itu air mata saya di bangsa Indonesia dari dulu tidak pernah beres. Tapi baguslah. Mari kita bangun komunitas yang berkarakter. Komunitas yang berkarakter. Membangun komunitas yang bertahan, bergembira, dan bersahaja. Saya simpulkan dari ayat yang ke-46. Membangun komunitas yang berkarakter. Karakternya apa? Bertahan, bergembira. Bertahan ini memiliki memiliki dan bergembira tanpa dipaksa. Tak ada paksaan dan bersahaja tanpa ada agenda lain. Ini karakter gereja. Ini karakter keluarga Kristen. Kalau keluarga Kristen suami istri memiliki karakter bertahan, sekalipun bodoh harta berguna, sekalipun dia begitu, sekalipun bertahan demi Tuhan Yesus, demi keutuhan keluarga, demi perjanjian, demi covenant. Dan yang kedua, bergembira, senang-senanglah. Suami istri jangan yang salah satu yang senang. Buatlah dua-dua senang. Bukan gila. Buat dua-dua senang. Ya, dia susah, saya susah. Dia senang, saya susah. Ini gereja. Gereja di mana semua berkumpul, semua susah, semua senang, semua senang. Itu gereja. Dan bersahaja. Gereja, komunitas membangun komunitas yang bersahaja. Yaitu tanpa agenda apapun. Kalau saya dulu yang menikah, sekarang sudah usia pernikahan 34 tahun. Oh, awal pernikahan banyak berantem. Karena saya punya agenda. Bukannya karakter. Saya punya agenda. And dia juga punya agenda. Tapi pada waktu Tuhan kikis menjadi God's agenda and the gospel agenda, kayaknya bersyukur. Tahun demi tahun, kayaknya bersyukur. Ada membangun komunitas yang memuliakan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu cara membangun komunitas umat. Bahan berbahasa ini bisa diminta kalau mau. Ya, cara membangun komunitas umat Allah. 1. Menerima Injil Yesus Kristus dan dibaptis. Itu tertulis dalam Yakobus 1. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bagi saya di sini titik berangkat how to build a community. Bagaimana membangun komunitas? How? Yang pertama cara Tuhan itu yaitu menerima Tuhan. Menerima Injil Yesus Kristus yang telah banyak hilang di gereja. Jadikan Injil itu pusat gereja. Jadikan Injil untuk kepentingan gereja. Saya sudah bilang sama keluarga saya, kita harus boros demi Injil. Keluarkan dana pribadi enggak untuk Injil, untuk penginjilan, untuk pengabaran Injil. Gunakan dana untuk pemberitaan Injil. Kalau kita habiskan dana untuk pribadi berubah model ratus hidup, tak berarti. Mari gunakan. Itu namanya menerima Injil. Injil itu sekali bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi God's mind, Christ is the center, and dia pusat saya. Dan semuanya demi Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia membangun komunitas umat. Lalu
ditanya, siapakah mereka yang menerima? Orang-orang yang menerima perkataan itu, siapa mereka? Siapakah dia? Jawabannya, khotbah Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14-20, yaitu tentang Injil Yesus Kristus. Ini saya ringkas ya. Dalam barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 1. Yang dimaksudkan yaitu Yesus dari Nazaret, dia seorang yang dituntut oleh Allah. Ayat 2. Yang mati dan bangkit dan sekarang duduk sebagai Allah di sebelah kananku sebagai Tuhan dan Kristus. Apa itu Injil? Jadi, dan mereka yang menerima perkataanku menerima apa? Menerima Injil yang diberikan oleh Paulus, oleh Petrus dalam khotbah Petrus pasal 2 ayat yang 14 sampai 40. Jadi mereka yang menerima perkataan ini, dia menerima perkataan apa? Injil. Bagaimana cara menerima perkataan ini? Injil. Ya, mereka bertanya kepada Petrus, apakah yang harus kalian perbuat? Kamu sudah ngomong begitu. Apa yang kamu harus buat? Ayat 37. Lalu jawabannya ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri baptis dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Inilah pintu gerbang membangun komunitas. Bertobatlah. Terjadi secara simultan dengan menerima Injil, dan terjadi secara simultan dengan terima Roh Kudus, menerima power, menerima energi Allah, menerima kekuatan Allah. Itu luar biasa, ini spesial sekali. Mari orang percaya, ingat kita ini berharga, memiliki power, memiliki kekuatan Allah, dan memiliki energi Allah. Jangan ciut di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat. Nah sekarang bagian itu, bagaimana kita dapat menerima Injil? Bagaimana cara kita menerima Injil? Lihat konteksnya Kisah Rasul pasal 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba, nggak diprogram, nggak seperti sejumlah gereja memprogram penerima Roh Kudus aneh-aneh. Syukurlah DKI sehat. Bagaimana? Ayo kita terima Roh, latihan lagi. Bapak Win nonton video-video yang bertebaran tentang cara menerima Roh Kudus ya, dari yang dilatih oleh pendeta ngawur. Saya marah dengan keterlaluan itu. Dan itu tidak benar. Bukan soal itu. Karena ini peristiwa historis terjadi, sudah selesai. Tapi poinnya, tiba-tiba, nggak diprogram, nggak disahkan. Turunlah. Dan seperti tiupan angin keras. Bukan tiupan angin, seperti. Ya, bukan tiupan angin, seperti. Itu mengungkapkan mengenai pekerjaan Allah. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi, bagaimana cara menerima Injil? Menerima Yesus Kristus berarti menerima Roh Kudus. Sejak peristiwa itu, murid-murid berubah total dari pengecut, dari pengkhianat, menjual Yesus, dari takut mereka kemudian menjadi berubah, mengubah dunia melalui membangun jemaat di Yerusalem dan menjangkau dunia dengan penginjilan. Jadi di sini starting point daripada membangun tubuh Kristus. Yang kedua, membangun komunitas umat dengan pengajaran dan persekutuan. Ini yang saya tekankan. Yang kedua, tadi membangun dengan cara menerima Injil secara simultan menerima Roh Kudus. Dan bukan sekedar tanda-tanda lahiriah, bahasanya, apa gerak-gerik jatuh-jatuh, bukan itu. Tapi mengalami perubahan. Dari pengecut menjadi orang berani hidup untuk Tuhan. Lalu yang ketiga, membangun komunitas dengan pengajaran dan persekutuan. Nah mungkin ada pembangunan jemaat tanpa pengajaran,
tanpa persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, tidak sekalian, dan dalam persekutuan koinonia, dan mereka selalu berkumpul untuk mencari roti dan berdoa. Itu ayat 42. How to, bagaimana cara membangun komunitas umat? Yaitu pertama, terima Tuhan Yesus pada saat yang sama terima Roh Kudus, lalu ditindaklanjuti dengan pengajaran, diisi dan persekutuan. Next, yang slide terakhir, saya menulis tadi siang. Pengajaran adalah untuk membangun cara pikir Kristen. Sedangkan persekutuan koinonia adalah cara untuk membangun cara hidup Kristen. Inilah bagaimana cara membangun cara hidup Kristen. Pengajaran dulu. Kita masih kuat dalam pengajaran gereja. Ya, dari katekisasi sampai pemuritan dan juga sejumlah program pengajaran jemaat, khotbah minggu, ada juga program khusus. Itu pengajaran. Kita mesti membangun jemaat terbangun dari pengajaran. Karena itu kekuatan menyangkut cara pikir, how to think. Bagaimana memiliki mindset Tuhan Yesus tanpa pengajaran? Di mana ada orang memiliki cara pikir Kristus tanpa pengajaran? Mesti membangun cara pikir Kristus dengan pengajaran doktrin Kristen yang sehat dan kuat. Barulah, jangan hanya itu, persekutuan juga membangun cara hidup Kristen. Koinonia, hubungan, ya, ada anak-anak fellowship yang antara memecahkan roti, berdoa sama-sama, saling menopang, saling mendukung. Itu membangun cara hidup Kristen. Startingnya dari membangun cara pikir Kristen. Kesimpulan, membangun komunitas umat Allah bukan satu program yang sekali terlaksana, melainkan satu kehidupan. Saya sebut membangun komunitas, termasuk membangun hubungan suami istri, satu kehidupan. Bukan hanya satu tindakan, satu usaha, satu program, tapi satu kehidupan yang masih hidup terus, hidup. Maka dia bertahan. Satu, membangun komunitas gereja bukan program by program, tapi seutuhnya dan selamanya. Tidak bisa dengan hanya program. Ya, tetapi seutuhnya menjadi anggota gereja bukan hanya sekali-sekali, tapi seterusnya dan selamanya. Itu yang dimaksudkan. Nah, dari situ maka membangun komunitas umat Allah hanya dengan cara Allah. Cara Allah yaitu firman Allah, Alkitab. Dimulai dengan cara apa lain? Menerima Injil dan menerima Allah. Dua ini bukan dua hal yang berbeda, simultan. When you believe in the gospel of Jesus Christ, at the same time you receive the Holy Spirit. And kita memiliki energi Allah, kita memiliki kekuatan Allah untuk hidup. Dan situlah kita bisa bangun. Tanpa energi Allah, how to build a community, Christian community? Tidak mungkin. Dan demikian, ada ketertarikan, ada kekuatan, ada ketahanan. Kita bisa suka, tertarik bacanya, tertarik dengan pengajaran, tertarik sekali dengan khotbah, dan ada kekuatan untuk menjalaninya, serta ada ketahanan. Ini yang sustenabilitas orang percaya sejak terima Yesus, dan dia membangun Tuhan membangun dirinya, dan dirinya dibangun dalam komunitas. Maka ada ketertarikan kepada perkara-perkara Allah, ada kekuatan khusus dan ada ketahanan, termasuk melalui pengajaran dan persekutuan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kami diizinkan boleh membaca satu bagian Alkitab dan mendengarkan sedikit penjelasan tentang teks yang kami baca. Ya Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk dibangun dan untuk terlibat dalam membangun komunitas, termasuk membangun keluarga, membangun komunitas gereja.
kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tetapi kami bersyukur sejak kami menerima Engkau, Injil Yesus Kristus di hati kami. Sejak Roh Kudus mendiami kami memiliki ketertarikan, ketahanan, kekuatan untuk membangun komunitas umat Allah, komunitas keluarga, membangun diri sendiri. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Kami rindu mengalami firman. Engkau juga lah yang bangun kami dalam ibadah pemupukan rohani pada sore hari ini. Engkau lah yang memupukkan untuk terbangun menjadi satu bangunan yang rapi tersusun, yang disukai oleh banyak orang, bukan karena kami sendiri, tapi disukai karena ketertarikan Tuhan. Mereka menyukai kami karena daya tarik Tuhan pada kami, yang olehnya orang-orang itu datang kepada Tuhan. Demikian pula gerejamu di tempat ini. Biarlah firman-Mu lah dan Roh-Mu lah yang menjadi daya tarik jemaat di gereja ini. Kami berdoa Tuhan sendiri yang memupuk kami untuk makin maju, makin terbangun, mencapai bangunan yang Tuhan tetapkan untuk kami capai. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan gerejamu di tempat ini dan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kami sampaikan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Mengapa begitu kita diselamatkan tidak langsung ditransfer ke surga, saudara? Yang terjadi begitu setiap orang percaya Yesus langsung ditransfer ke surga. Ya, orang jadi takut jadi Kristen ya. Tapi bukan itu yang paling penting, saudara. Kenapa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami anugerah Tuhan lebih lanjut di dalam komunitas. Saudara, tidak cukup bagi kita orang Kristen datang hari Minggu beribadah, bye-bye, minggu depan datang lagi, tapi tidak di dalam sebuah keluarga Allah. Ini penting sekali saudara. Yang dapat kita rasakan ya di dalam komunitas itu kebersamaan. Walaupun nyatanya kalau kita mengikuti penjelasan beliau ini profesor saudara, associate profesor ya, ini bukunya banyak, tulisannya banyak, titelnya juga banyak banget ya. Saya rasa lebih panjang titel daripada nama. Keren ya, kita mendapatkan banyak informasi. Nah, kita diberikan pencerahan sedemikian rupa saudara. Betapa pentingnya komunitas itu. Kita harus hidup di dalamnya. Kita bisa mengalami kebersamaan di antara. Walaupun ya idealnya itu begitu rupa, tapi rupanya di jemaat lain, Korintus dan tempat lain. Nah, kita berharap apa yang diperkatakan, di-sharingkan, diseminarkan dari jemaat yang ada di Yerusalem itu ya, jemaat ulang-ulang, itu betul-betul menjadi sebuah paradigma bagi kita untuk bergereja. Terima kasih banyak Kak Dewi atas pencerahan yang telah disampaikan. Ini menjadi dorongan buat kami semua untuk membangun komunitas. Sebetulnya gereja ini latar belakangnya sangat-sangat homogen. Finansial ya, inilah anak dari finansial. Finansial itu gereja sangat homogen. Di sana masih ada kebaktian masa Hokian, Pak. Jadi kumpulan orang-orang Hokian. Tapi anak-anak yang lahir dari GKI Finansial, antaranya GKI Citra Raya, termasuk di tempat ini relatif
heterogen. Kalau di Citra Raya sekarang menjadi homogen lagi Pak, homogennya Batak. Dari Tiongkok jadi Batak ya. Nah kalau di tempat ini kita betul-betul heterogen ya. Ada banyak suku ada di tempat ini. Dari Padang ya, orang Dayak ada, saya orang kawan-kawan ini. Nah, komunitas ini menjadi penting. Kenapa? Nah, saya baru bikin satu penelitian juga kan ya. Orang Tionghoa itu sudah berbau sebetulnya. Kita punya, secara ternyata saudara, bagi orang-orang Tionghoa secara teologi ya bersatu dengan umat lain adalah pengertian suku atau etnis itu nggak ada masalah. Secara teologi nggak ada masalah sedikit pun. Ini bisa saya lakukan. Tetapi secara sosiologis banyak masalah. Banyak masalah. Itu sebabnya di beberapa gereja yang saya amati orang Tionghoanya pergi. Kalau saudara lihat ya beberapa gereja yang dulunya Tionghoa mayoritas, begitu etnis lain masuk, orang Tionghoanya menarik diri. Karena mereka tidak siap menghadapi realitas secara sosiologis. Ini penelitian yang sangat unik buat saudara. Nah, karena itulah kita menunjukkan ya, semua orang harus merasa at home di lingkungan Tuhan ini. Tidak boleh karena kita orang Tionghoa, hanya kami yang orang yang lain itu tidak boleh. Nah, itu sebenarnya kita merindukan betul-betul kita menjadi inklusif di tempat ini, cair. Tidak ada kursi khusus buat orang-orang suku apa. Nah, itu yang kita rindukan, betul-betul cair. Saudara merasa cair tempat ini? Merasa cair? Bahwa saya pernah berkali-kali mengatakannya, Pak Yanto nggak bisa jatuh cinta sama orang Kupang atau orang Batak, itu lain persoalan. Tapi Bapak tetap bisa mengasihi orang Kupang, orang Batak, orang Ambon, orang mana? Terima kasih banyak Pak. Ini Bapak kedua jadinya ya. Padahal saya diberikan kesempatan untuk saya. Tuhan berkati. Semoga ada kesempatan Bapak ada kesempatan bersama-sama untuk membagikan firman juga. Amin. Bagi terakhir. Kita telah sampai di akhir dari ibadah kita. Kita pasti terberkati ya lewat pengajaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kami berterima kasih atas firman yang telah disampaikan. Kita akan segera menutup ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya di dalam hidup kita yang kita alami. Tuhan yang tidak pernah berubah dan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih terima
Inilah bagian akhir dari kebaktian pemupukan rohani pada sore malam hari ini. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan Tuhan. Terus kalian pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selamanya. Haleluya.